Besaran fisika. Semua besaran yang dapat diukur disebut besaran fisika, seperti massa, panjang, waktu, dan suhu. Namun, apa itu besaran fisika? Jika suatu besaran memiliki dua sifat ini, maka ia disebut besaran fisika. Angka yang menunjukkan nilainya dan satuan yang digunakan untuk mengukur. Ketika kita menyatakan tinggi seseorang adalah 165 cm, maka hal itu memrepresentasikan kedua sifat besaran fisika, yaitu 165 adalah nilainya dan cm adalah satuan yang digunakan untuk mengukur tinggi. Harap diingat, jika kita hanya menyebut tingginya 165, maka itu bukan besaran fisika, karena tidak ada informasi tentang satuan yang digunakan untuk mengukur. Jadi, besaran fisika harus memiliki nilai maupun satuan. Besaran fisika dibagi menjadi dua kategori, besaran pokok. Besaran pokok menjadi dasar atau pondasi bagi besaran fisika lainnya. Dengan kata lain, besaran ini adalah dasar yang digunakan untuk menyatakan besaran turunan. Contoh besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, arus listrik, dan jumlah zat. Besaran turunan dari namanya, besaran ini diturunkan dari besaran pokok. Contohnya antara lain luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, momentum, muatan listrik, induksi listrik, dan lain-lain. Sebelum membahas satuan terkait besaran pokok dan turunan, kita harus tahu tentang sistem satuan universal untuk besaran fisika. Patut dicatat bahwa mengukur tidak selalu terkait menghitung. Contohnya, jika kita membutuhkan air, kita harus paham berapa jumlah air yang akan diperlukan. Sama halnya, untuk menjelaskan besaran fisika, dibutuhkan suatu standar agar kuantitas dapat dibandingkan dan dinyatakan. Standar ini dalam fisika disebut satuan. Hal ini tentu saja sangat krusial, agar pengetahuan dan penemuan berbagai bidang dapat dibagikan secara universal dengan digunakannya standar yang diketahui. Dalam konteks ini, pada 11 tahun General Conference on Weights and Measure yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1960, disepakati International System of Units yang universal dan umum dikenal sebagai SI atau Sistem Internasional. Mari kembali ke besaran pokok dan turunan. Kita telah paham tentang besaran. Kita akan lihat satuan yang digunakan untuk mengukur besaran. Satuan pokok, satuan yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Kita tahu ada 7 besaran yang termasuk dalam besaran pokok. Namun, apa saja satuan pengukurannya? Besaran panjang diukur dalam meter, waktu diukur dalam detik, massa diukur dalam kilogram, arus listrik diukur dalam ampere, suhu dalam Kelvin, jumlah zat dalam mol, dan intensitas cahaya dalam kandela. Satuan turunan, satuan yang digunakan untuk mengukur besaran turunan. Satuan ini dinyatakan dalam satuan pokok. Satuan turunan diperoleh dengan mengalihkan atau membagi satu atau lebih satuan pokok satu sama lainnya. Contohnya, satuan luas adalah meter kuadrat dan satuan volume adalah meter kubik yang berasal dari satuan panjang. Berikut beberapa satuan turunan dan simbolnya. Kecepatan diukur dalam meter per detik, percepatan diukur dalam meter per detik kuadrat, gaya dalam meter kilogram per detik kuadrat atau disebut juga Newton, tekanan dalam Pascal atau kilogram per meter detik kuadrat, momentum dalam meter kilogram per detik, muatan listrik dalam kolom atau ampere detik, dan flux magnetik dalam Tesla atau kilogram per detik kuadrat ampere. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana cara kita mengukur besaran seperti panjang dengan akurasi yang sesuai. Ada beberapa cara. Mistar atau penggaris meter digunakan untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. Seperti namanya, mistar ini panjangnya 1 meter yang disepakati dibagi menjadi 100 cm. Tiap cm terdiri atas 10 skala yang dikenal sebagai milimeter. Karenanya, pembacaan terkecil pada mistar adalah 1 mm atau disebut nilai terkecil atau ketelitian. Agar hasil pengukuran menggunakan mistar ini akurat, maka kita harus melihat tepat di atas titik baca mistar. Meteran
Umumnya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang, biasanya dalam satuan meter, sentimeter, dan inci. Artinya, 1 cm adalah ketelitian dari meteran ini. Sama seperti penggaris, agar hasil pengukuran akurat, kita harus melihat tepat di atas titik baca meteran. Jangka sorong. Untuk mendapat akurasi lebih dari 1 mm dalam pengukuran, kita bisa menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala utama dan skala vernier atau nonius, yaitu bagian dari jangka sorong yang terletak di rahangnya. Jangka sorong memiliki 10 skala dan masing-masingnya senilai 0,9 mm. Oleh karena itu, perbedaan dari satu skala utama dan satu skala nonius sama dengan 0,1 mm dan disebut sebagai nilai terkecil atau ketelitian. Agar pengukuran akurat, kita harus tahu nol error dari alat ini. Jika ada, ini akan membantu pembacaan yang akurat dengan menambah atau mengurangi nilai nol error dari pengukuran yang dibaca. Micrometer screw digunakan untuk mengukur benda pendek dengan akurasi lebih besar dibandingkan jangka sorong. Nilai terkecil micrometer screw adalah 0,01 mm. Kita perlu mencari nol error dari micrometer screw untuk mengukur secara akurat. Nilai nol error akan digunakan untuk memperbaiki hasil pengukuran.